Lalu bab 10 yaitu komite sekolah atau madrasah dalam perspektif manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Konsep dasar komite sekolah atau madrasah ah, yaitu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi atau oleh pengalaman negara maju. Seperti school boarding. Di Amerika Serikat, Dewan Sekolah merupakan model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Anggota Dewan Sekolah di berbagai negara maju tersebut umumnya terdiri atas tokoh masyarakat yang didukung oleh staf bidang manajemen pendidikan. Ditinjau dari histori penyelenggaraan persekolahan di Indonesia, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam pendidikan sudah berjalan sejak lama. Sebelum tahun 1974, orang tua siswa telah membentuk wadah yang disebut POMG, itu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Lalu lalu selanjutnya komite sekolah atau madrasah dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua, dalam penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan sejak lama. Keikutsertaan itu tidak terlepas dari kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Secara empiris, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan orang tua siswa sangat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan analisis dan kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hasilnya 3 faktor yang menjadi penyebab, yaitu faktor pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilaksanakan secara birokratif sentralistik, di mana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sedangkan daerah eee, penga sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat. Dengan kata lain, sekolah tidak memiliki otonomi. Yang kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output, analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Lalu selanjutnya, proses pembentukan komite sekolah atau madrasah. Mengacu pada acuan operasional dan indikator kinerja komite sekolah, serta keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 U 2022, prinsip pembentukan komite sekolah diharapkan didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pembentukan komite sekolah madrasah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratif. Kedua, komite sekolah harus dapat menjalin mitra sekolah yang sejajar. Prinsip transparan mengandung arti bahwa proses terbuka dan diketahui masyarakat secara luas, mulai dari tahapan pembentukan panitia, kriteria calon, proses seleksi calon, pengumuman calon, seleksi calon, dan hasil proses pemilihan. Akuntabel diartikan bahwa kinerja dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia persiapan pembentukan komite sekolah secara baik dan benar. Sedangkan prinsip demokratif diartikan bahwa proses pemilihan pengurusan dan anggota komite sekolah dilakukan dengan musyawarah, mufakat, dan dengan pemungutan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratif. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, melakukan persuasi dan meningkatkan kesadaran kepada komite sekolah dan orang tua guru dalam peningkatan mutu di sekolah. Yang kedua, mengikut sertakan komite sekolah dan orang tua siswa dalam manajemen sekolah.
Ketiga, mengikut sertakan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi peningkatan mutu di sekolah. Yang keempat, akuntabilitas sekolah berjalan dengan baik. Dengan akuntabilitas yang berjalan baik, diharapkan orang tua siswa dan masyarakat berhimpun dalam komite sekolah. Menjadi tambah yaitu bahwa Lalu yang kelima, pelatihan seminar, workshop anggota dan pengurus komite sekolah tentang peningkatan mutu dan pemberdayaan komite sekolah. Dapat disimpulkan bahwa peranan manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan strategis yang menekankan pada kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya dan proses pendidikan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah dapat dicapai melalui penerapan teknik seperti school review, benchmarking, quality assurance, dan quality control. Selain itu, pengembangan budaya dan iklim sekolah yang positif menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif sekolah yang positif menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan eh, dalam pengambilan keputusan, pendekatan partisipatif yang melibatkan guru dan warga sekolah akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan rasa eh, memiliki terhadap kebijakan yang telah dibuat. Strategi penerapan MBS mencakupi tahapan persiapan, implementasi, evaluasi, dan tidak lanjut secara sistematis. Komite sekolah juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada strategi antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya mutu dan pengambilan keputusan yang demokratis. Baik, sekian eh, pemaparan review buku dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.